semua yang sama-sama mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu, Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan tertib di atas dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan tertib di atas dunia ini. Tertib aturan Allah yang pertama kali yang disebut adalah aturan sunnatullah, hukum daripada Allah Subhanahu wa taala, atau dikenal dengan hukum sebab dan akibat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala jalankan kebanyakan dunia ini dengan aturan sebab dan akibat. Sehingga dengan adanya hukum sebab dan akibat, maka manusia mudah bisa memahami kehidupan dunia ini. Sebagaimana kita lihat, Allah jadikan matahari sebagai perantara, sebagai sebab datangnya siang. Allah Subhanahu wa taala jadikan tenggelamnya matahari sebagai perantara, sebagai sebab datangnya malam. Allah Subhanahu wa taala jadikan air sebagai sebab, sebagai perantara untuk menghilangkan haus. Kemudian benda-benda yang lain Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab. Tapi sebab-sebab yang Allah letakkan di dalam dunia ini, aturan Allah yang ada di dalam dunia ini, hukum Allah Subhanahu wa taala, sebab dan akibat yang Allah letakkan di dalam dunia ini, dia tidak berjalan dengan kehendak dan maunya sendiri. Dia tidak berdiri sendiri. Dia tidak independen. Dia tidak merdeka bebas maunya. Sehingga untuk memperlihatkan bahwa hukum sebab dan akibat ini dia tidak berjalan dengan kehendak dan maunya sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala datangkan satu hukum yang lain, satu aturan yang lain selain hukum daripada sunnatullah. Allah datangkan hukum yang lain yang mengendalikan daripada sunnatullah yang tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala letakkan hukum yang namanya adalah qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah tidak tunduk kepada sunnatullah, tapi sunnatullah inilah yang tunduk di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala letakkan sunnatullah bukan sebagai tanda kemuliaan. Bukan satu kemuliaan orang yang bisa mengendalikan air, mengalirkan air. Bukan satu kemuliaan orang yang bisa mengendalikan angin. Bukan satu kemuliaan orang bisa menganalisa kemudian menciptakan satu obat untuk menjadi sebab sebagai perantara untuk datangnya kesembuhan. Dan sebab-sebab ilmu yang lain bukan sebagai tanda seseorang ini dimuliakan, seorang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebab-sebab yang ada, hukum yang ada di muka bumi, hadirin sekalian, sunnatullah, aturan Allah yang berupa hukum Allah yang ada di muka bumi ini adalah sebagai ujian kepada orang-orang yang beriman, hadirin sekalian. Kemuliaan bukan pada orang bisa menguasai ini dan itu. Kemuliaan bukan ketika orang berada dalam suasana keadaan ini dan itu. Kemuliaan bukan ketika orang sehat, ketika dia punya pangkat, jabatan. Kehinaan juga bukan ketika seseorang ini diberikan kesempitan rezeki, diberikan sakit yang bertubi-tubi, masalah yang tidak ada kunjung selesainya. Semua keadaan-keadaan yang datang di dalam kehidupan kita ini, kata para ulama, adalah ujian yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan sehat ujian daripada Allah, keadaan sakit ujian daripada Allah. Masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita juga ujian daripada Allah. Kesempitan rezeki, kelapangan rezeki, diberikannya kita pekerjaan, pangkat, jabatan, semuanya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Lantas di mana kemuliaan? Kemuliaannya adalah apabila ketika diberikan kelapangan rezeki, diberikan
harta benda, diberikan kekayaan, di dalam kekayaannya dia mampu taat kepada Allah. Ketaatan di dalam kekayaan ini adalah kemuliaan, bukan kekayaannya sebagai kemuliaan. Begitu pula hadirin sekalian ketika dia dalam kesempitan rezeki, susah dia dapatkan uang, susah dia dapatkan rezeki, walaupun sudah banting tulang, maka hadirin sekalian itu bukan kehinaan. Orang miskin, orang yang susah menjadi rezeki, derajatnya tinggi bahkan dimuliakan oleh Allah. Ketika di dalam kemiskinan, di dalam kesempitan rezekinya, ia mampu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah kemuliaan. Bahkan banyak hadis yang menceritakan tentang orang miskin, orang yang banyak masalah, dia akan mendapatkan karunia yang istimewa daripada Allah. Bahkan di dalam hadis dikatakan orang miskin akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Pendek kata, apapun keadaan, sakit, sehat, hadirin sekalian, semuanya bukan perkara yang patut kita banggakan, kita sombongkan. Begitu pula kesempitan, tidak punya kendaraan, tidak punya uang, tidak punya pakaian, bukan menjadikan kita ini merasa diri kita ini hina, minder, tidak mampu, tidak berani. Hadirin sekalian, semuanya adalah sama. Hadirin sekalian, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang mampu menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap saat dan keadaan. Hadirin yang mulia, maka untuk mampu menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala ini bukan milik orang kaya, bukan milik orang sehat, bukan orang sehat yang bisa taat kepada perintah Allah. Bukan juga orang sakit tidak bisa taat, tidak bisa menjadi orang soleh, tidak bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang kaya, bukan milik orang kaya yang bisa mengambil tagazan, bisa mengambil tugas, bisa mengambil waktu untuk keluar di jalan Allah. Bukan juga orang miskin, orang yang tidak punya harta, orang yang tidak bisa keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua keadaan tadi adalah ujian. Sebagian orang mengatakan saya ini tidak bisa keluar karena saya tidak punya waktu. Ini alasan orang kaya. Uang saya punya, tapi waktu ini saya tidak punya. Kemudian orang miskin katakan juga, kalau saya waktunya ini segudang banyak, tapi uang saya tidak ada. Maka sama saja hadirin sekalian, semuanya adalah ujian. Hadirin sekalian, orang yang mampu, yang mudah untuk mengambil tanggung jawab takasa agama ini hadirin sekalian adalah orang yang ada keyakinan kepada perintah Allah dan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, iman adalah sebuah cahaya yang ada di dalam hati orang beriman. Al-iman huwa nurun yaqdhifuhu Allah fi qulubil mu'min. Iman adalah sebuah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati orang beriman. Sehingga dengan cahaya yang ada di dalam hati orang beriman, hadirin sekalian, hatinya akan menjadi tenang, hatinya akan mantap, hatinya akan yakin bahwa apa yang Allah perintahkan ini akan mendatangkan keuntungan, akan mendatangkan balasan di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin sekalian yang namanya qudratullah, kekuasaan Allah. Hadirin sekalian, orang yang ada iman, maka hadirin sekalian, dia memiliki satu teknologi, satu senjata yang namanya qudratullah. Hadirin sekalian, hari ini mungkin bapak-bapak tidak punya pekerjaan, bapak-bapak mungkin tidak punya harta yang banyak, hadirin sekalian, tapi harta benda, kelapangan rezeki hadirin sekalian, dan fasilitas-fasilitas dunia yang lain hadirin sekalian adalah perkara yang kecil, yang sepele. Itu adalah teknologi biasa. Yang lebih canggih, yang lebih hebat hadirin sekalian adalah teknologi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para sahabat, yaitu adalah teknologi yang bernama dengan qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat 13 tahun hadirin sekalian, tidak banyak dia disibukkan di dalam dunia pendidikan. 13 tahun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan kepada para sahabat kekuatan teknologi daripada Allah yang namanya kekuasaan Allah, qudratullah.
Hadirin sekalian, inilah yang hari ini umat Islam telah kehilangan ini. Telah kehilangan teknologi yang dipunyai oleh para sahabat. Sehingga hari ini kita lihat orang kaya pun mengatakan saya dalam keadaan susah. Orang miskin pun mengatakan demikian. Orang kota, orang desa, orang sehat, orang sakit, hadirin sekalian, semua mengatakan dalam keadaan saya punya banyak masalah. Maka hadirin sekalian, dia tidak akan bisa keluar daripada masalah tadi hadirin sekalian sebelum dia berjuang untuk memasukkan keagungan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah ke dalam hatinya hadirin sekalian. Karena penyelesaian bukan datangnya daripada kebendaan. Penyelesaian bukan datangnya dengan tinggal di kota, berpindah dari tinggal di gunung, di kota, di kampung, jadi tinggal di kota. Penyelesaian bukan datang dengan kita hijrah ke negara-negara lain. Tidak, penyelesaian datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah menjadi ketetapan, ketentuan, keputusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki hubungan apa-apa dengan manusia. Allah tidak dekat kepada seseorang karena dia kaya. Allah tidak dekat kepada seseorang karena tinggal di kota, karena dia pejabat. Tapi mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berhubungan dengan hambanya sesuai dengan iman dan amal yang ada di dalam kehidupannya hadirin sekalian. Karena itu para sahabat hadirin sekalian, mereka telah berjuang bukan untuk meninggalkan tokonya, meninggalkan sawahnya, meninggalkan anak istrinya, tidak. Mereka telah berjuang untuk mengeluarkan keagungan sawah, keagungan toko, keagungan pekerjaan, keagungan anak, keagungan istri, keagungan harta benda. Mereka berjuang siang dan malam untuk memasukkan keagungan Allah ke dalam hati. Inilah yang hari ini menjadi penyakit umat Islam hadirin sekalian. Yang menjadi penyakitnya adalah sehingga mereka tidak bisa maju, tidak menjadi orang terdepan di dalam kehidupan manusia hadirin sekalian. Masalahnya bukan karena dia tidak punya teknologi, tidak punya kekayaan, tidak punya jabatan, tapi dia telah meyakini selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin sekalian, untuk mengeluarkan ghairullah, keagungan selain Allah dari dalam hati kita, kata para ulama, jalannya adalah dengan mendakwahkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh alam, ke seluruh dunia hadirin sekalian. Inilah cara paling cepat hadirin sekalian. Sehingga baginda Nabi telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika wahyu pertama kali turun, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangun, selesaikan masalah umatmu, masalah kaummu, masalah masyarakatmu. Dengan apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan dakwah. Apa yang perlu didakwahkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan baginda Nabi bukan untuk mendakwahkan sukunya, bangsanya, tapi Allah perintahkan untuk mendakwahkan, mengagungkan, membesarkan di hadapan seluruh manusia bahwa yang kuasa, yang hebat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hadirin sekalian kunci kesuksesan yang baginda Nabi katakan awal mula perbaikan daripada ini umat adalah wujudnya iman. Awal salahu hadhil ummah bil yaqin wa zuhdi. Awal mula, start, permulaan kebaikan wujud di dalam diri kita sejauh mana terhunjam keagungan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah ke dalam hati kita. Dan keagungan Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah jadikan sebab mutlaknya untuk wujudnya iman adalah dengan dakwah dari negara. Sehingga kata para ulama, tidak semua para sahabat ini bukti. Tidak semua para sahabat ini orang yang memberikan fatwa, keputusan di dalam hukum. Tapi semua para sahabat ini adalah dai-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua para sahabat ini adalah muhaddis, ahli hadis. Ahli hadis hanya beberapa gelintir orang yang terkenal. Salah satunya ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Khulafaur Rasyidin, sahabat yang lain. Tidak semua, tapi semua mereka adalah dai-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua para sahabat menghafal Al-Quran hadirin sekalian, tapi semua para sahabat adalah yang merasa bertanggung jawab bahwa agama ini adalah tanggung jawab saya. Tidak semua para sahabat kaya, tidak semua para sahabat pintar. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang awam, bahkan ada yang tidak bisa membaca dan menulis hadirin sekalian. Tapi semua para sahabat punya perasaan, punya tanggung jawab bahwa agama ini adalah tanggung jawab saya.
Inilah kata ulama yang menjadikan sahabat itu maju terdepan di kalangan umat-umat yang lain, di kalangan manusia hadirin sekalian. Pertama kali mereka merasa bertanggung jawab bahwa dakwah adalah tugas saya. Apapun yang terjadi, dakwah adalah tugas saya hadirin sekalian. Maka hadirin sekalian kata ulama, untuk menyelesaikan masalah kita hadirin sekalian, apapun problem kehidupan kita di muka bumi ini, maka jalan keluarnya adalah hadirin sekalian menyelesaikan dengan mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalau manusia selesai masalahnya di dunia mungkin selariah, dia tidak punya uang, kemudian dia dapat uang, tidak punya kerja, kemudian dia dapat kerja. Tapi hadirin sekalian tidak masuk ke dalam hatinya keyakinan bahwa yang mendatangkan uang adalah Allah, yang mendatangkan pekerjaan adalah Allah, yang menyembuhkan adalah Allah, maka ini bukan penyelesaian masalah, tapi ini bara dalam sekam hadirin sekalian. Kelihatan selesai masalah untuk sementara waktu hadirin sekalian. Tapi nanti kalau datang masalah yang lebih besar, bisa jadi dia akan hanyut dalam masalah itu hadirin sekalian. Karena itu hadirin sekalian, kesuksesan adalah sejauh mana di dalam hati muncul kesan, muncul perasaan bahwa yang kuasa, yang hebat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hadirin sekalian yang menjadikan para sahabat mampu menyelesaikan semua tanggung jawab dan tugas-tugas daripada agama hadirin sekalian. Keyakinan yang kuat kepada Allah. Dikisahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika baginda Nabi hijrah ke Madinah, maka Sayyidina Ali menggantikan baginda Nabi di tempat tidurnya. Baginda Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, kamu tidur di tempat saya tidur, besok kita jumpa di Madinah, kata baginda Nabi. Kata-kata besok kita jumpa di Madinah, kata baginda Nabi, ini yang menjadikan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tenang setenangnya, dan dia tidak pernah ditanyakan kapan dia merasakan tidurnya yang paling nyenyak, yaitu ketika dia dibilang oleh baginda Nabi dalam keadaan rumahnya dikepung oleh kafir Quraisy, hadirin sekalian, panggil petis dengan ketat hadirin sekalian, tidak bisa lolos hadirin sekalian, semua pedang terhunus hadirin sekalian. Maka di situ hadirin sekalian, baginda Nabi berpesan, kami tidur di sini menggantikan saya, dan besok kamu jumpa dengan saya di Madinah hadirin sekalian. Kehebatan iman para sahabat hadirin sekalian, dengan satu kalimat saja hadirin sekalian, tidurnya menjadi nyenyak hadirin sekalian. Dan hampir semua kisah-kisah para sahabat, kehebatannya adalah dengan keyakinan yang kuat dia kepada janji Allah, janji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keyakinan ini dia dapatkan hadirin sekalian bukan dengan berenak-enak, bukan dengan duduk-duduk hadirin sekalian. Sahabat telah mendapatkan keyakinan ini dengan pengorbanan yang besar-besar hadirin sekalian. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia bilang kepada santrinya para tabi'in. Para tabi'in adalah santrinya para sahabat. Sahabat adalah santrinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kepada para tabi'in? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud katakan kepada para tabi'in, kalian para tabi'in, kata baginda Mas'ud, kata Sayyidina Mas'ud, salat kalian memang lebih banyak daripada para sahabat. Salat kalian lebih banyak daripada para sahabat. Puasa kalian lebih banyak daripada para sahabat. Mujahadah kalian lebih banyak daripada sahabat. Tapi kalian tidak pernah akan bisa menyaingi para sahabat. Maka tabi'in heran, bagaimana orang yang sholatnya lebih banyak, puasanya lebih banyak, mujahadahnya lebih banyak, tapi malah dia tidak bisa menyaingi para sahabat? Ada yang lebih hebat daripada amal agama, daripada sholat, puasa, mujahadah. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katakan, apa rahasianya? Karena para sahabat ini aqalluhum takallufan wa a'maquhum ilman wa azharuhum fid dunya. Kata Abdullah bin Mas'ud, karena para sahabat ini kata Abdullah bin Mas'ud adalah beban dunianya sedikit. Beban dunianya sedikit. Kemudian hadirin sekalian, ilmunya lebih dalam. Ilmunya lebih dalam, sedikit ilmunya tapi dalam hadirin sekalian. Dan kecintaan dunia hadirin sekalian tidak ada di dalam hatinya. Yang pada intinya semuanya berujung kepada satu kalimat, bahwa mereka semua mendapatkan kualitas daripada kecintaan kepada Allah, kesuhudan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, itu karena perjuangan mereka di dalam dakwah dengan kalian. Sehingga hadirin sekalian, sahabat dulu kalau dia berjuang di jalan Allah, hadirin sekalian, tidak ada bayar warsi,
yang ada bayan hidayah saja. Yang ada bayan wasfi itu di kalangan para tabi'in. Hadirin sekalian, ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu kali malam dia berkeliling-keliling untuk melihat keadaan daripada rakyatnya, maka di dalam satu rumah gubuk rakyat dia mendengar seorang wanita melantunkan syair rindu. Maka akhirnya dia bertanya, ada apa ini wanita ini melantunkan syair kerinduan? Dia bertanya, maka dapatlah dia berita yang pasti bahwa wanita tadi telah ditinggal lama oleh suaminya. Maka pulang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian dia panggil putrinya Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Sayyidatina Hafsah, istri baginda Nabi, anak daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia bilang kepada anaknya, wahai anakku, aku ingin bertanya tentang perkara wanita. Saya minta kamu untuk menjawabnya. Maka dia bertanya, wahai anakku, kata, berapa masa paling lama seorang wanita paling tahan dia ditinggal oleh suaminya? Maka akhirnya Sayyidina Hafsah radhiyallahu anha malu menjawab dengan lisan. Dia mengangkat tangannya, hadirin sekalian, dengan isyarat 4 ataupun 6 bulan, hadirin sekalian. Maka dari sanalah berlaku tertib, hadirin sekalian, setiap 4 atau 6 bulan rombongan ditarik diganti dengan rombongan yang lain. Ini tertibnya para tabi'in, hadirin sekalian. Para sahabat tidak ada. Yang ada tertib bayan hidayah dan bayan bapsinya tidak ada. Mungkin bayan bapsinya di surga kalau dia syahid di jalan Allah. Walaupun dia pulang juga, hadirin sekalian, pulang untuk kembali ke dalam perjuangan dakwah. Maka ini hadirin sekalian perbedaan jauh. Ini yang menjadikan iman, keyakinan para sahabat tidak pernah bergeming menghadapi keadaan suasana yang kalah. Setiap masalah dia selesaikan dengan amal. Masalah apapun yang datang kepada para sahabat, dia tidak pernah tawajuh kepada orang kaya, tidak datang kepada pejabat, tidak datang kepada pekerjaan, dia datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia bekerja bukan untuk menyelesaikan masalahnya, bekerja bukan untuk cari uang, hadirin sekalian. Sahabat ini bekerja, hadirin sekalian, untuk mendakwahkan bahwa yang mendatangkan rezeki Allah, yang mendatangkan manfaat, bukan untuk mendatangkan uang, hadirin sekalian. Sehingga kalau dunianya ketika sahabat ini kerja, hadirin sekalian, agamanya kemudian ada masalah dengan keduniaannya, maka pekerjaannya dikorbankan untuk menyelamatkan iman yang ada di dalam hatinya, hadirin sekalian. Bukan pekerjaan, bukan dunianya yang dikorbankan, bukan agamanya, tapi dunianya yang dikorbankan. Karena sahabat bekerja, hadirin sekalian, untuk mendapatkan iman, untuk meyakini bahwa rezeki datang daripada Allah, uang datang daripada Allah, sehat datang daripada Allah. Semua selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Maka hari ini, hadirin sekalian, kata ulama, umat Islam telah kehilangan teknologi yang namanya qudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memang mampu mengendalikan tokonya, sawahnya, hadirin sekalian, tapi dia lupa bahwa teknologi yang lebih hebat daripada semuanya itu adalah meyakini bahwa segala sesuatu di dunia ini jalan dengan kehendak, dengan kudrat daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umat punya satu teknologi ini, teknologi la ilaha illallah, bahwa yang kuasa, yang hebat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dimanapun dia berada, hadirin sekalian, dia akan mendapatkan kemenangan-kemenangan, akan mendapatkan bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak terkesan dengan suasana keadaan karena hatinya ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin sekalian, mutiara hari ini, mutiara iman, ini telah keluar dari dalam hati kita, digantikan dengan toko, digantikan dengan sawah, pekerjaan masuk ke dalam hati kita, hadirin sekalian. Mutiara iman, hakikat iman ini telah dicuri oleh Yahudi dan Nasrani, dicuri oleh setan, kemudian digantikan, kamu saya tawarkan ini pekerjaan, ini keduniaan, ini harta, ini benda, hadirin. Lupa, hadirin sekalian, dengan harta benda yang lebih mahal daripada keduniaan itu, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka hadirin sekalian, tidak ada jalan lain, kata ulama, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang telah diraih oleh para sahabat, kecuali mengembalikan, hadirin sekalian, mutiara yang telah hilang tadi ke dalam hati kita, yaitu mutiara iman, yakin, hadirin sekalian. Maka untuk mendapatkan, hadirin sekalian, mutiara iman, hadirin sekalian, sahabat telah digerakkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayanya, orang miskinnya, tuanya, mudanya, ulamanya, semuanya digerakkan oleh baginda Nabi, hadirin sekalian. Tidak dibiarkan, kecuali semuanya diperintahkan untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga hadis-hadis tentang keluar di jalan Allah, hadirin sekalian, fadilahnya begitu hebat hadirin sekalian. Di dalam hadis baginda Nabi katakan, yaumun fi sabilillah khairun min alfi yaumin fi ma siwahu. Sesaat sehari di jalan Allah lebih baik daripada 1000 hari bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang lebih ngeri lagi hadirin sekalian, sa'atun fi sabilillah khairun min qiyami lailatul qadri 'inda hajaril aswad. Sesaat di jalan Allah atau berdiri, diterjemahkan oleh Abang biasanya berdiri sesaat di jalan Allah, berdiri sesaat di depan pintu saudara muslim lebih baik daripada solat di malam Lailatul Qadar di depan Hajarul Aswad. Inilah hadirin sekalian yang hari ini kita telah lupa. Kita telah terkesan dengan kebendaan keduniaan hadirin sekalian. Lupa kita dengan teknologi yang lebih dahsyat daripada keduniaan, yaitu teknologi la ilaha illallah. Maka tidak ada jalan lain hadirin sekalian. Hari ini kita azam, berniat, berjanji setia dalam hati kita untuk menggunakan sisa usia, sisa kehidupan kita yang sudah mendekati ajal ini hadirin sekalian. Berjanji setia hari ini, mulai detik ini dan seterusnya hadirin sekalian. Tidak lagi kita malas-malas untuk ambil tagaza, tidak mudah pecah hati, tidak mudah sakit hati, tidak mudah cekcok hadirin sekalian. Kadang-kadang cekcok, sakit hati di malam, cekcok dengan istrinya, jauhlah tidak dibuat hadirin sekalian. Maka hari ini hadirin sekalian kita pasang hati kita seluas samudera hadirin sekalian, wawasan seluas langit, kita daftarkan diri untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita dengar panjang lebar penjelasan, tinggal praktek.